Bab 831. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Tempat paling suram di punggung Bukit Duanyang adalah negeri orang mati. Tapi tanah orang mati adalah sebuah parit yang sangat dalam, radiusnya mencapai 10.000 li, gundul dan gelap gulita, bahkan tidak ada satupun rumput yang rindang. Energi yin sangat kuat di sini, dan jika makhluk hidup ada di sini, energi yang akan terkuras dalam sekejap. Lu Chen dan Aisan dilindungi oleh kekuatan jiwa yang kuat untuk menahan invasi Yin Qi dan melestarikan Yang Qi di dalam tubuh mereka, sehingga mereka tidak terpengaruh. Namun, ada hawa dingin yang tidak normal di sini, yaitu hawa dingin yang memakan tulang yang berasal dari tanah orang mati. Hanya hantu dan binatang yang lahir di sini yang tidak akan terpengaruh. Sulit bagi makhluk manapun untuk menolak jenis Yin ini, dan ia tidak dapat tumbuh di sini. Begitu dia memasuki tepi negeri orang mati, gunung kerdil itu langsung membeku. Bahkan jika dia mengedarkan energi sebenarnya ke seluruh tubuhnya dan bahkan memanggil jimat pelindung dingin, dia masih tidak bisa menahan udara dingin yang mengerikan. Bahkan kedua hantu wanita itu, yang budidayanya setinggi 5 bentuk alam pemurnian dewa, menggigil kedinginan. Hantu adalah makhluk dunia bawah, dan mereka pada awalnya tidak takut akan dinginnya dunia bawah. Tetapi dinginnya dunia orang mati yang ekstrim terlalu menyimpang, yang telah melebihi kapasitas fisik para hantu, dan dapat menyebabkan kerusakan pada dunia bawah hantu. Bisa dibayangkan tanah orang mati tidak cocok untuk dimasuki hantu. Meskipun kedua hantu perempuan itu sangat beku, kemampuan mereka untuk menahan dingin jauh lebih kuat daripada kemampuan umat manusia. Setidaknya mereka masih bisa bergerak dengan tangan dan kaki mereka, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan gunung rendah. Namun kedua hantu perempuan itu memandangi gunung rendah yang akan dibekukan menjadi patung es, dan mereka tidak dapat membantu gunung rendah itu mencair karena kedinginan. Mereka sangat cemas dan tidak berdaya. Sebagai orang yang hidup, Lu Chen tidak membeku menjadi anjing seperti Ao San, tetapi tenang dan tenang. Rasa dingin ekstrim yang bahkan para hantu tidak bisa tolak sepertinya tidak berpengaruh padanya. Lu Chen telah lama menyusun satu set rantai rune tipe api yang tahan terhadap dingin, dan memberkatinya dengan itu. Saat ini, tubuh Lu Chen sepanas tungku, yang mampu menahan angin dingin dan dingin apapun, sehingga tubuhnya tidak diserang oleh dingin. Bos, ini adalah tempat terdingin di seluruh dunia bawah. Bagaimana kamu tidak terpengaruh? Sambil menggigil kedinginan, Xiaodi memandang Lu Chen dengan tidak percaya, seolah-olah dia melihat hantu. Yah, pada dasarnya aku tidak takut dingin. Lu Chen tersenyum. Bos, Anda punya banyak cara, tolong selamatkan Tuan Simen, dia akan mati kedinginan. Xiao Qian berkata dengan cemas. Mengapa kamu tidak membawanya keluar, menjauh dari udara dingin dan beku di sini, dan biarkan aku menemukan Duanyang Chao sendiri. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Ide bagus. Xiaodi berkata dengan gembira. Ide buruk. Xiao Qian segera menolak, tetapi berkata, ada terlalu banyak hantu dan binatang di luar. Jika hantu tingkat 9 menyerang dan bos tidak ada, kita tidak dapat melindungi diri kita sendiri. Hancurkan rumput matahari, sangat penting. Kita, tidak bisa menahan kaki belakang, bos. Gunung pendek itu akan membeku menjadi patung es, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar, tergagap. Lu Chen juga merasa bahwa apa yang dikatakan Xiao Qian benar. Hantu dan binatang di punggung Bukit Duanyang terlalu ganas, tanpa Xiao Yu mengikuti mereka, membiarkan Aisan pergi adalah ide yang buruk. Dia tidak peduli dengan dua hantu perempuan itu, tapi dia peduli dengan gunung pendek. Selama dia masih hidup, tidak akan terjadi apa-apa pada Ao San. Sebenarnya, dia punya cara untuk membantu Ao Shan menahan flu, tapi cara itu agak canggung, dan dia tidak terlalu ingin menggunakannya. Kalau begitu berpegangan tangan dan berjalan bersama. Lu Chen menghela nafas, mengulurkan tangan kirinya, meraih tangan Ao San, dan mengirimkan panas. Dalam sekejap, suhu tinggi seperti tungku di tubuh Lu Chen menyebar ke tubuh Ao San dalam sekejap, mengusir udara sangat dingin yang menyerbu tubuh Ao San. Ini, suhu dingin dan tinggi dengan arti mendalam dari rune api. Mata Ao San langsung berbinar, menunjukkan keterkejutan yang dalam. Bos, kamu benar-benar memahami arti mendalam dari rune. Kamu biasanya menyembunyikannya begitu dalam. Dia adalah ahli jimat, dia telah berurusan dengan rune sepanjang hidupnya, dan dia memahami arti mendalam dari rune. Saat Lu Chen membantunya mengusir hawa dingin, dia merasakan arti mendalam dari tanda api,
dan dia juga memahami asal mula suhu tinggi Lu Chen. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa Lu Chen mengetahui rune sepanjang waktu, dan Aosan tiba-tiba menemukan rahasia Lu Chen ini, yang sangat mengejutkan. Apa yang membuat Aosan tidak dapat dipercaya adalah bahwa rune Lu Chen sangat sempurna, dan dia jauh di atasnya, seorang master rune. Dia tidak hanya menciptakan rune untuk dirinya sendiri untuk menahan panas yang ekstrim, tetapi juga memiliki kekuatan cadangan untuk membantunya mengusir hawa dingin. Itu hanyalah sebuah rune. Tuan Wen, ini bukan soal menyembunyikan atau tidak, tapi kamu tidak tahu apakah aku menggunakannya. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Bos, pengetahuanmu tentang rune sangat tinggi, bagaimana kamu mempelajarinya? Gunung Kurcaci bertanya. Rahasia pribadi H. Mendengar ini, Xiao Qian dan Xiao Di segera berpegangan tangan, lalu mereka semua mengulurkan tangan kepada Lu Chen. Mengapa menarikku? Tarik tuan muda musimen. Lu Chen berkata dengan marah. Kedua hantu perempuan itu langsung tersipu, dan berbalik dengan cepat, dan Xiao Di bahkan mengulurkan tangannya untuk memegang Aoshan. Dalam sekejap, suhu tinggi yang ditransmisikan dari Lu Chen ke Gunung Pendek juga ditransmisikan ke Xiao Di, dan kemudian ke Xiao Qian. Setelah beberapa saat, udara dingin pada kedua hantu wanita itu langsung keluar tanpa bekas. Panasnya sangat kuat, sangat tahan terhadap dingin ekstrim di sini. Metode bosnya sangat kuat. Kedua hantu perempuan itu sangat senang dan saling memuji. Namun Aosan kembali terkejut. Lu Chen membantunya mengusir rasa dingin yang ekstrim. Dia seharusnya menggunakan makna mendalam dari rune api secara ekstrim. Saya tidak menyangka bos bisa membantu dua hantu perempuan untuk mengusir hawa dingin. Ini telah melampaui satu kategori energi rune api. Kedua hantu wanita itu adalah orang awam dan tidak mengetahui rune, tetapi mereka hanya berpikir bahwa Lu Chen sangat kuat. Tetapi sebagai seorang ahli, dia tahu bahwa ini bukan hanya metode sederhana, tetapi pencapaian rune Lu Chen melebihi imajinasinya, mungkin mencapai puncak kesempurnaan. Bos, jumlah panas yang dapat dihasilkan oleh rune api terbatas. Paling banyak kami dapat mendukung Anda dan saya, bagaimana Anda bisa mendukung Xiao Qian dan Xiao Di? Aosan bingung, bagaimana caramu melakukannya, bisakah kamu memberitahuku? Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan satu rune api? Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata pada Aisan dengan jujur, saya telah membagikan 9 rune api, bahkan jika Anda memiliki beberapa hantu wanita lagi, saya masih dapat mendukung Anda. 9 potong, mata Aosan menjadi lurus, dan dia bahkan tergagap ketika dia berbicara. 9 buah, untuk digunakan bersama, lalu, bukankah itu, rantai rune? Ya, bos, ajari aku, jika aku memahami susunan rantai rune, kekuatan tempurku bisa meningkat pesat. Tidak mudah untuk mengajar, ini adalah pemahaman saya sendiri tentang arti mendalam dari rune. Sulit untuk mengajar dengan memberi contoh. Sayang sekali, baiklah, jika aku punya waktu nanti, aku akan mengajarimu cara menenun beberapa set rantai rune yang paling sederhana. Adapun apakah kamu bisa memahaminya, itu tergantung pemahamanmu. Terima kasih bos. Hei, aku laki-laki jantan, betapa canggungnya menarik laki-laki yang angkat kaki dan dua hantu perempuan. Bos, biasakan saja, aku sudah terbiasa kentut, kalau aku dilihat orang lain. Sambil berbicara, Lu Chen menyeret satu orang dan dua hantu ke kedalaman tanah orang mati. Tanah orang mati adalah tempat berkumpulnya jiwa binatang buas dari seluruh dunia, dan juga tempat lahirnya hantu dan binatang. Ada hantu dan binatang paling banyak di sini, dan mereka juga yang paling ganas, dan tidak ada kekurangan yang berperingkat tinggi. Lu Chen mengendarai unicorn giok untuk membuka jalan, semua hewan menghindar, dan tidak ada hantu atau binatang yang berani datang untuk mengganggunya. Memasuki perut tanah orang mati, Anda dapat melihat jiwa-jiwa mati dari binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berjalan di sepanjang jalan hitam, berkumpul di depan dua gua besar. Ada beberapa binatang hantu yang menjaga ketertiban, dan salah satunya adalah hantu monyet tingkat 10, yang samar-samar merupakan pemimpin dari binatang hantu itu. Hantu monyet tingkat 10 memiliki wajah yang mengerikan, dan membedakan jiwa binatang buas itu, dan terus mendorong mereka ke dalam lubang. Sebagian besar jiwa binatang didorong ke dalam lubang di sebelah kiri, dan hanya sedikit jiwa binatang yang didorong ke dalam lubang di sebelah kanan. Untuk apa kedua lubang itu? Lu Chen bertanya. Yang satu adalah kehancuran, yang satu adalah kehidupan baru. Xiao Qian menjelaskan,
ketika jiwa binatang itu memasuki lubang di sebelah kiri, ia akan dihancurkan dan diubah menjadi semacam energi. Dan yang di sebelah kanan adalah lubang kelahiran kembali, gunakan energi dari lubang di sebelah kiri, untuk membuat tubuh binatang untuk jiwa binatang yang mati. Setelah berhasil, binatang hantu itu akan lahir. Bukankah itu mirip dengan kelahiran anggota klan hantumu? Kata Lu Shen. Ya, tidak banyak perbedaan, mereka semua memilih jiwa berkualitas tinggi untuk diberikan kehidupan baru. Xiao Qian mengangguk, mengaum. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari pintu masuk gua, yang mengguncang seluruh negeri jiwa-jiwa yang mati, menakuti semua binatang dan jiwa-jiwa yang mati hingga gemetar. Itu adalah auman monyet hantu tingkat 10. Ketika hantu monyet tingkat 10 menemukan bahwa tamu tak terduga telah datang dan mengganggu pekerjaannya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot dan terbang sambil melompat. Mengaum, raungan unicorn mengguncang langit dan bumi, tidak peduli apakah itu hantu binatang atau jiwa binatang, mereka semua pusing dan ketakutan. Monyet hantu tingkat 10 turun dengan tajam, dan mendarat di depan Xiao Yu, matanya galak, tetapi ia agak takut, dan ia terus menggaruk kepala dan telinganya, cemas dan gelisah. Tidak mungkin, meskipun monyet hantu tingkat 10 tahu bahwa dia lebih kuat dari Xiao Yu, dia tidak berani menyerang. Binatang dewa adalah musuh semua binatang di dunia, dan darah kilin dapat menekan semua binatang di dunia, termasuk monyet hantu. Ini adalah bawaan lahir dan tidak dapat diubah. Setelah beberapa saat, hantu monyet tingkat 10 benar-benar tidak ingin menghadapi binatang dewa dalam jarak dekat. Penindasan darahnya membuatnya tidak nyaman. Ia mundur dan kembali ke tempat asalnya. Xiao Yu benar-benar kuat, bahkan menekan hantu dan binatang tingkat 10, seluruh punggung bukit Duanyang bisa berjalan ke samping. Gunung kurcaci menghela nafas, merayu, mendengar pujian Aosan, Xiao Yu menjadi energi. Dia berdiri dengan kaki belakangnya, berdiri di depan, membuka lengannya, dan tiba-tiba menekuknya, menonjolkan otot bisepnya yang megah dan memamerkan otot-ototnya. Hei, ini dia lagi. Lu Chen mengangkat dahinya. Aduh, tiba-tiba, terdengar suara bip dari atas langit, dan suara tersebut bergetar dan menyebar hingga ribuan mil. Segera setelah itu, bayangan hitam besar terbang dan jatuh dari langit. Seekor burung hantu mendarat di tanah, dengan dua cakar berdiri di tanah, tingginya puluhan kaki, ukurannya sangat besar, aura binatangnya menakutkan, dan pangkatnya sangat tinggi, ternyata peringkatnya ke-11. Binatang hantu tingkat ke-11 setara dengan orang suci. Kemunculan Gui Peng menyebabkan binatang hantu yang tak terhitung jumlahnya membungkuk ke tanah, dan semua jiwa binatang buas yang mati terlalu takut untuk bergerak. Gui Peng menatap Xiao Yu dengan amarah yang membara di matanya, seolah dia sangat marah karena tanah orang mati dilecehkan. Di saat yang sama, Gui Peng masih sedikit iri pada Xiao Yu, dan dia tidak mau melakukannya. Penindasan garis keturunan adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Meskipun Gui Peng tidak bergerak, dia melepaskan kekuatan monsternya untuk menindas semua orang. Kekuatan binatang yang seperti orang suci menindasnya, seperti 1000 gunung yang menekan puncaknya, gunung yang rendah-rendah dalam budidaya, tak tertahankan, dan bahunya hampir hancur. Basis budidaya kedua hantu perempuan lebih tinggi, sedikit lebih baik, tetapi mereka juga mengerutkan kening, mengertakkan gigi untuk melawan. Meskipun kekuatan binatang tingkat ke-11 Gui Peng sangat kuat, ia tidak dapat mengalahkan Lu Chen dan Xiao Yu. Xiao Yu adalah binatang dewa, jadi tentu saja dia tidak terpengaruh oleh prestise binatang apapun. Sebaliknya, prestise binatang sucinya dapat menekan semua binatang di dunia. Hanya saja Xiao Yu belum dewasa, dan kekuatannya tidak cukup untuk melawan Gui Peng tingkat ke-11. Lu Chen selalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan segala macam paksaan, dan kali ini tidak terkecuali. Kekuatan jiwa yang agung mengimbangi kekuatan binatang dari Peng hantu tingkat ke-11. Lalu mengapa kekuatan jiwa ini begitu kuat? Lu Chen tidak tahu. Bagaimanapun, itu diwarisi dari Chaos Orb saat itu, jadi saya tidak tahu siapa pemilik asli kekuatan jiwa ini. Sambil berpikir, Lu Chen menyuntikkan kekuatan jiwa yang kuat ke gunung pendek, menembus dua hantu wanita, dan langsung menghilangkan tekanan mereka. Kekuatan jiwa bos. Bahu Aosan menjadi ringan, dan dia segera menunjukkan senyuman. Kekuatan jiwa Lu Chen masih sekuat sebelumnya. Sungguh kekuatan jiwa yang menakutkan. Kekuatan jiwa ini setidaknya 10.000 kali lipat kekuatan jiwaku, dan itu langsung mengimbangi kekuatan binatang tingkat ke-11.
Betapa kuatnya itu. Wilayah bos sangat rendah, tetapi kekuatan jiwanya sangat kuat. Itu benar-benar membalikkan pemahaman saya tentang seni bela diri. Si Mengong benar, metode bos sungguh menakutkan. Kedua hantu wanita itu merasakan kekuatan jiwa mengerikan Lu Chen untuk pertama kalinya, dan mereka terkejut. Mereka memandang Lu Chen dengan mata terkejut, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kekuatan jiwa Lu Chen begitu kuat sehingga Gui Peng bisa merasakannya. Gui Peng memalingkan muka dari Xiao Yu dan mendarat di Lu Chen dengan erat, dengan ekspresi bingung di wajahnya, sepertinya tidak dapat dipercaya bahwa umat manusia yang tidak penting itu memiliki cara untuk melawan kekuatan binatangnya. Setelah itu, mata burung Gui Peng melihat dan mengidentifikasi Lu Chen sebagai pemimpin orang-orang ini. Lu Chen menunggangi binatang itu, siapa lagi selain pemimpinnya? Saya tidak ada niat untuk mengganggu negeri orang mati, saya hanya datang untuk mencari Sunbreak Grass, jika Anda menemukannya, segera pergi. Lu Chen dan Gui Peng saling memandang, dan juga menduga bahwa Gui Peng mungkin mengendalikan kepala binatang di tanah orang mati, jadi dia membuka mulutnya untuk menjelaskan tujuannya. Hantu dan binatang buas tingkat 10 baru saja membuka pikiran mereka dan memiliki beberapa keterampilan komunikasi yang paling sederhana. Hantu dan binatang tingkat ke-11 telah mengembangkan kecerdasan spiritual dan memiliki keterampilan komunikasi yang relatif dasar. Itu sebabnya Lu Chen berbicara kepada Gui Peng, berharap Gui Peng bisa mengerti. Jika Peng hantu ini tidak mengerti, atau menolak permintaannya, maka dia akan membawa semua orang pergi. Binatang hantu tingkat ke-11 terlalu kuat, Xiao Yu tidak bisa mengalahkannya, jadi dia hanya bisa pergi dulu, dan kemudian memikirkan cara lain. Saat Lu Chen bersiap untuk kembali, sebuah kecelakaan terjadi. Tapi, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Gui Peng benar-benar memahami kata-kata Lu Chen, tidak hanya mengangguk setuju, tetapi juga merentangkan sayapnya yang besar dan menunjuk ke arah dua pintu masuk gua, memberi isyarat agar Lu Chen dan yang lainnya pergi. Hal yang menarik adalah bahwa hantu dan binatang tidak dapat mengucapkan kata-kata manusia. Jika tidak, binatang hantu yang mengucapkan kata-kata manusia akan membuat orang takut sampai mati atau menjadi sangat mengasyikkan. Setelah itu, Lu Chen mengendarai seekor unicorn giok, menarik satu orang dan dua hantu, dan ditemani oleh hantu Peng tingkat ke-11, sampai kedua pintu masuk gua. Di sini, ada banyak hantu dan binatang tergeletak di tanah, dan semua jiwa binatang buas yang mati menghindar satu demi satu. Saya tidak tahu apakah mereka takut pada hantu atau binatang. Aduh, hantu Peng berteriak. Monyet hantu tingkat 10 dengan cepat bangkit dari tanah, membungkuk dan berjalan di depan hantu Peng, dengan senyuman menyanjung di wajahnya. Gui Peng melirik ke pintu masuk gua Sinseng di sebelah kanan, lalu berteriak lagi. Hantu monyet tingkat 10 segera mengerti, berbalik dan memasuki gua Sinseng. Tidak lama kemudian, hantu monyet tingkat 10 keluar dari gua Sinseng, masih memegang segenggam rumput hitam aneh di tangannya. Segenggam rumput hitam tidak bernafas, tapi ada isapan aneh di dalamnya, menyerap energi yang dapat diabaikan di sekitarnya. Lu Chen segera menegaskan bahwa itu adalah Duanyang Chao. Monyet hantu tingkat 10 menyerahkan rumput Duanyang, dan Lu Chen memegang gunung pendek dan hantu perempuan dengan satu tangan, dan mengulurkan tangan lainnya, dan membawa rumput Duanyang. Begitu rumput Duanyang jatuh ke tangan Lu Chen, kekuatan isap aneh itu langsung meningkat berkali-kali, seolah-olah akan menyedot semua energi yang dari tubuh Lu Chen. Sangat disayangkan Duanyang Chao tidak dapat menyerap apapun, dan kekuatan jiwa agung di tubuh Lu Chen seperti tembok langit, sepenuhnya menghalangi Duanyang Chao untuk menyerap energi yang Lu Chen. Lu Chen menghitung dengan santai, dan sebenarnya ada 10 rumput Duanyang, dan dia sangat gembira. Rencana awalnya adalah selama dia menemukan rumput Duanyang, dia bisa menyempurnakan ramuan yang akan memicu penglihatan tersebut. Tanpa diduga, Gui Peng terlalu murah hati, dan dia memberikan 10 rumput Duanyang, yang tentunya merupakan masalah besar. Kalian pasti tahu kalau rumput Duanyang tumbuh di gua kelahiran kembali yang merupakan tempat terlarang bagi hantu dan binatang, apalagi manusia, bahkan hantu pun tidak bisa masuk. Gua kelahiran kembali adalah tempat lahirnya hantu dan binatang, dan merupakan tempat terpenting bagi hantu dan binatang. Rerumputan pembunuh sinar matahari tumbuh di dalamnya, dan itu pasti sangat bermanfaat, jika tidak, hantu dan binatang tidak akan membiarkannya tumbuh. Dengan kata lain, rumput Duanyang adalah harta karun para hantu dan binatang. Lu Chen tidak terlalu peduli tentang itu, dia mengeluarkan 10 botol kristal,
memasukkan dua Nyang Chao ke dalamnya, dan memasukkan semuanya ke dalam Chaos Beds untuk diawetkan. Setelah pekerjaan selesai, Lu Chen berterima kasih kepada Gui Peng, mengendarai unicorn giok, menarik satu orang dan dua hantu, dan segera pergi. Hantu Peng terbang tinggi ke langit untuk memantau Lu Chen, dan tidak sepenuhnya bersantai sampai Lu Chen dan yang lainnya keluar dari punggung Bukit Duanyang. Di mata binatang hantu, binatang dewa yang sebenarnya seperti dewa wabah, jadi Gui Peng tentu saja tidak ingin binatang dewa muncul di wilayahnya. Hanya ketika dewa wabah diusir, Gui Peng bisa merasa nyaman. Saya tidak menyangka dua Nyang Chao dihadirkan oleh hantu dan binatang tanpa harus bekerja keras untuk menemukannya. Benar-benar membuka mata, Aisan berkata sambil tertawa. Itu karena hantu binatang itu takut pada giok unicorn, dan ingin mengeluarkan giok unicorn itu secepat mungkin. Kata Xiao Qian, apakah kamu klan hantu takut dengan giok unicorn? Gunung Kurcaci bertanya, giok unicorn adalah binatang dewa. Xiao Qian berkata, giok unicorn memiliki energi yang tertinggi. Jika tidak diperlukan, klan hantu kita akan mengambil inisiatif untuk menghindarinya. Jika bos mengendarai unicorn giok untuk menghantui istana hantu, apakah Raja Hantu berani marah? Aosan tiba-tiba bertanya, mustahil, dengan gangguan sebesar itu, Raja Hantu pasti akan melawan Yukilin dengan putus asa. Kata Xiao Qian, jangan bergosip, sekarang rumput Duanyang sudah didapat, langkah selanjutnya adalah mencari buah lien, benda ini akan pergi ke Gua Neter. Lu Chen menyela Aosan dan percakapan mereka. Keluar dari Gua Hantu dulu, lalu masuk ke Gua Hantu. Kata Gunung Kurcaci, buah lien adalah barang langka, ini adalah harta karun klan Ming, dan sangat sulit didapat. Xiao Qian melanjutkan, konon buah lien berada jauh di dalam gua, dan hasilnya sangat kecil. Tempat tumbuhnya sama misteriusnya dengan rumput Duanyang, dan hampir mustahil ditemukan. Kalau tidak bisa menemukannya, harus mencarinya. Ibarat mencari rumput Duanyang. Hanya ketika memasuki punggung Bukit Duanyang barulah ada kesempatan untuk menemukannya. Kata Lu Chen, namun, klan Ming berbeda dari klan hantu kami. Klan hantu kami telah berurusan dengan keluarga Simen selama puluhan ribu tahun, jadi kami akan memberikan wajah pada keluarga Simen. Xiao Qian berkata, orang Ming datang dari luar negeri, mereka tidak pernah berkomunikasi dengan umat manusia, mereka tidak akan memberikan muka kepada keluarga Simen, dan mereka tidak akan membiarkan umat manusia memasuki wilayah mereka, apalagi aku dan Xiao Qian. Tidak apa-apa, aku bisa pergi ke Hades sendirian, tapi aku hanya perlu melihat wajah Hades. Kata Lu Chen, ini sangat mudah. Tanah tanpa selatan di dunia bawah terhubung ke Gua Neter, tapi itu adalah medan pertempuran antara hantu kita dan dunia bawah, dan itu sangat berbahaya. Kata Xiao Qian, apakah medan perang berbahaya? Bawa aku ke sana, setelah aku terlibat dengan klan Ming, kamu boleh pergi. Kembalilah ke keluarga Simen dan tunggu aku. Kata Lu Chen, bos, kamu pergi ke Gua Neter sendirian untuk mencari buah lien, dan tidak ada yang membimbingmu. Kamu harus menemukan tahun monyet, kuda dan bulan. Aosan berkata dengan cemas, jika kamu pergi terlalu lama, apa yang akan terjadi pada saudara-saudara dari Legiun? Fanatik, semua orang menunggumu untuk kembali. Tidak peduli berapa lama, aku harus menemukan buah lien, kalau tidak, aku tidak akan bisa membantumu membangkitkan penglihatan itu, dan kamu tidak akan berguna. Kata Lu Chen, bos, kami juga punya buah lien di dunia bawah. Xiao Dai, jangan bercanda, buah lien unik di Gua Neter, bagaimana kita bisa memilikinya di dunia bawah? Xiao Qian berkata dengan cepat, saya pernah pergi ke rumah Raja Hantu bersama Guizun untuk melakukan suatu bisnis, dan saya mendengar apa yang dikatakan Raja Hantu. Tapi Xiao Di berkata, aku tidak tahu kapan, pohon lien tumbuh di punggung Bukit Duanyang. Raja Hantu pernah melihat pohon lien itu sebelumnya, tapi sayangnya pohon lien itu dijaga oleh binatang aneh yang kuat, dan Raja Hantu tidak melakukannya, berani menyinggung, kalau tidak Raja Hantu pasti akan memetik buah pohon lien. Apakah Raja Hantu memberitahumu tentang lokasi Lien Su? Mata Lu Chen berbinar, tempat sentral dari punggung Bukit Duanyang. Kata Xiao Di, tidak hanya ada banyak binatang hantu tingkat tinggi di sana, tapi itu juga merupakan wilayah Raja Hantu. Kecuali Raja Hantu, siapapun yang masuk akan mati. Mendengar ini, ekspresi Xiao Qian berubah, dan dia berkata begitu. Senang rasanya mengetahui di mana Li Yingguo berada, aku hanya khawatir aku tidak mengetahuinya.
Lu Chen tertawa keras, dan berkata, karena ada terlalu banyak hantu dan binatang tingkat tinggi di sana, kamu tidak ingin pergi. Aku akan membawa Xiaoyu ke sana. Bos, binatang sucimu belum dewasa, dan kekuatannya tidak kuat. Aku khawatir dia tidak akan mampu menekan Raja Binatang Hantu. Xiao Qian dengan cepat berkata, kekuatan Raja Binatang Hantu sebanding dengan Raja Hantu kita, dan jelas tidak sebanding dengan kekuatan Peng Hantu. Jangan bilang itu Raja Binatang Hantu, meskipun itu Raja Binatang Hantu, itu tidak bisa menghentikanku untuk mengambil buah yin. Lu Chen bertekad untuk pergi, dan membiarkan Aosan dan kedua hantu wanita menunggu di tempat, sementara dia menunggangi Xiaoyu kembali dan bergegas ke punggung bukit Duanyang lagi. Bagaimanapun, Lu Chen hampir mengetahui medan dan situasi di dalam punggung bukit Duanyang. Dia tidak membutuhkan dua hantu wanita untuk terus memimpin, dia tahu bagaimana menuju ke sana sendirian. Begitu mereka memasuki punggung bukit Duanyang, terdengar teriakan marah di udara. Kemudian, bayangan hitam besar terbang dan mendarat di tanah, menghalangi jalan Lu Chen. Bayangan hitam yang turun dari langit itu masih merupakan Peng Hantu tingkat ke-11. Ketika Gui Peng melihat Lu Chen pergi dan kembali, dia sangat marah dan terbang dengan marah, ingin menghancurkan Lu Chen. Saudara Peng, ada satu hal lagi yang lupa saya bawa, jadi saya lari kembali untuk mengambilnya. Lu Chen menunjuk ke tempat sentral di kedalaman punggung bukit Duanyang, dan berkata sambil tersenyum, saya akan mengambil salah satu buah dari pohon lin dan pergi, dan tidak pernah kembali. Mendengar ini, Gui Peng memalingkan muka dari jauh dan mendarat di atas Lu Chen. Tatapannya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia sedang mengejek Lu Chen karena kewalahan. Apakah ada kekuatan yang kuat di sana? Saya tidak bisa pergi ke sana. Tentu saja, Lu Chen bisa mengerti apa yang dimaksud Gui Peng, jadi dia bertanya. Gui Peng mengangguk. Kekuatan kuat itu adalah Raja Binatang Hantu. Lu Chen bertanya lagi. Kali ini, Gui Peng menggelengkan kepalanya, bahkan menyangkal bahwa dia adalah Raja Binatang Hantu. Ia lebih kuat dari Raja Binatang Hantu, apakah ia binatang yang aneh? Lu Chen ingat apa yang dikatakan Xiao Di, bahwa pohon lin dijaga oleh binatang aneh, dan bahkan Raja Hantu tidak berani menyinggung, jadi secara alami pohon itu lebih kuat dari Raja Hantu. Gui Peng mengangguk lagi. Dari mana asal-usul binatang aneh itu? Lu Chen bertanya. Gui Peng berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Apakah kamu tidak melihatnya? Lu Chen terus bertanya. Gui Peng mengangguk. Setelah itu, Lu Chen tidak bertanya lagi. Gui Peng bahkan belum pernah melihat binatang aneh, jadi informasi apa yang bisa dia dapatkan. Namun, setelah melihat sekeliling dari Gui Peng, Lu Chen mendapat ide yang kuat, setidaknya itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan Xiao Di benar, ada binatang aneh di punggung bukit Duanyang, dan ada juga pohon lin. Penguasa punggung bukit Duanyang pasti adalah Raja Binatang Hantu, tapi yang paling kuat adalah binatang aneh itu. Lu Chen juga menebak bahwa makhluk asing itu menjaga pohon lin dan melarang semua makhluk mendekat, jika tidak, bagaimana mungkin Gui Peng tidak pernah melihat makhluk asing itu. Gui Peng tingkat ke-11 sebanding dengan orang suci yang kuat, nomor 2 setelah keberadaan Raja Hantu dan Binatang, dan merupakan penguasa di punggung bukit Duanyang. Bahkan Gui Peng dengan kekuatan seperti itu tidak dapat melihat jenis burung apa binatang aneh itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa binatang aneh itu telah menarik garis batas dan binatang hantu itu tidak boleh mendekat. Binatang asing itu menjaga pohon lin. Jika saya menginginkan buah lin, saya harus melewati binatang asing itu. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia berhenti, memandang ke arah Xiaoyu, dan memberikan pertanyaan kepada Xiaoyu. Binatang aneh itu lebih kuat dari Raja Binatang Hantu, dan ia telah menakuti Raja Hantu, jadi itu pasti binatang aneh tingkat 12. Raja Hantu dan Binatang Buas adalah peringkat ke-12, yang setara dengan ranah Raja Hantu. Tidak ada keraguan bahwa binatang aneh itu juga adalah Raja Binatang, dan ia adalah Raja Binatang yang sangat kuat, tapi saya tidak tahu Raja Binatang macam apa itu. Adapun tingkat 13, Lu Chen yakin bahwa binatang itu tidak memiliki peringkat ke-13. Karena, tingkat ke-13 adalah Raja Binatang, begitu kuat hingga tidak terbatas, dan kekuatannya sangat tinggi sehingga sangat berbeda dari Raja Binatang. Jika binatang aneh itu adalah Kaisar Binatang, Raja Hantu tidak akan pernah berani lari menemui pohon lin, jika dia pergi, dia tidak akan pernah kembali. Dari semua monster di dunia,
hanya monster elit yang dapat berevolusi ke level ke-10, tetapi kebanyakan dari mereka juga telah mencapai akhir. Ia bahkan dapat berevolusi menjadi Beast King, hampir seperti burung phoenix, dan sejauh ini hanya ada satu Ghost Beast King yang dikenal di Duanyang Ridge. Beast Emperor, itu tidak ada. Setidaknya punggung Bukit Duanyang tidak melakukannya. Binatang aneh itu memiliki kekuatan Raja Binatang, jadi apakah ia bisa mendapatkan buah lin tergantung pada apakah Xiao Yu bisa menahannya. Hah, Xiao Yu ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba meletakkan kaki belakangnya di tanah dan berdiri tegak, hampir membuat Lu Chen keluar. Aku pergi, ini aku pergi lagi, berhenti dan pergi. Kamu tidak perlu memamerkan ototmu, aku tahu maksudmu. Lu Chen berteriak cepat, meraih erat surai Xiao Yu untuk mencegah Xiao Yu diusir. Xiao Yu tidak terlalu peduli, dan melanjutkan gerakannya sampai status kesehatannya bagus. Lu Chen tidak diusir, tetapi meraih surai Xiao Yu, digantung di udara dan berbicara dengan Gui Peng. Yukilin berkata dia tidak takut pada binatang aneh itu, biarkan aku lewat. Aduh, Gui Peng berteriak, matanya ragu-ragu, dan dia menatap Xiao Yu lama sekali sebelum membuat keputusan untuk melepaskannya. Awalnya ia ingin membunuh orang yang bolak-balik ini, tetapi merasa biaya membunuh Lu Chen terlalu tinggi, jadi ia tidak pernah melakukannya. Karena, Giok Unicorn harus melindungi Tuhan, ia harus membunuh Unicorn Giok. Namun, Unicorn Giok adalah binatang dewa, dengan energi yang tertinggi di tubuhnya. Jika ia mati di punggung Bukit Duanyang, di mana Qi Yin terberat, darahnya tidak akan pernah hilang, dan semua hantu dan binatang di punggung Bukit Duanyang tidak akan pernah memilikinya. Hari yang damai. Ketika saatnya tiba, Raja Binatang Hantu pasti akan melampiaskan amarahnya, dan bisa dibayangkan betapa menyedihkan nasibnya. Ia akhirnya berevolusi ke tingkat ke-11 dan mendominasi punggung Bukit Duanyang. Ia tidak ingin merusak segala sesuatu yang indah pada dirinya hanya karena kemarahan sesaat. Bagaimanapun, pohon lin dijaga oleh makhluk asing yang menakutkan, dan jika Yukilin dibunuh oleh makhluk asing itu tidak ada hubungannya dengan itu. Dengan keluarnya Gui Peng, Lu Chen mengendarai Xiao Yu dan bergegas ke kedalaman punggung Bukit Duanyang. Dan Gui Peng terbang tinggi ke langit, mengawasi sepanjang jalan, tidak berani bersantai. Dengan aura binatang Dewa Xiao Yu, di sepanjang jalan, hantu dan binatang menghindar, tanpa hambatan. Entah berapa ratus juta mil saya berlari, berapa jam saya berlari, dan akhirnya memasuki area tengah punggung Bukit Duanyang. Tetapi pada saat ini, energi binatang yang mendidih tiba-tiba meletus dari sebuah gua besar di area tengah, dan seberkas kesadaran binatang keluar, menempuh jarak jutaan mil, dan menatap ke arah Xiao Yu. Mengaum, Xiao Yu membuka mulutnya dan datang, Qilin meraung, dan kesadaran binatang itu mundur. Mengaum, di tempat yang jauh, terdengar juga auman binatang yang marah. Itu adalah auman Raja Binatang Hantu, dan itu menanggapi auman Qilin. Jade Qilin justru mengejutkan kesadaran binatangnya, yang membuatnya sangat marah. Namun, selain mengaum, ia tidak melakukan gerakan agresif lainnya, seolah takut akan sesuatu. Terlebih lagi, kesadaran binatangnya masih surut, tapi dia tidak pergi. Ia telah melacak Yukilin dan memantau segala sesuatu tentang Yukilin. Area tengah punggung Bukit Duanyang juga sangat luas, dan Xiao Yu berlari selama 1 jam sebelum mencapai tempat paling sentral, puncak gunung yang menjulang tinggi. Puncak gunung itu tidak memiliki aura binatang, tidak ada aura yin, dan tidak ada aura yang, hanya aura yang kaya, yang merupakan jenis yang berbeda di punggung Bukit Duanyang. Terlebih lagi, di puncak gunung, ada kekuatan binatang aneh yang turun, sangat kuat, dan ia ingin menghancurkan makhluk puncak menjadi daging cincang. Sangat disayangkan bahwa kekuatan binatang yang menakutkan itu tidak dapat menguasai Lu Chen, juga tidak dapat menguasai Jade Qilin. Lu Chen tahu bahwa itu bukanlah keagungan binatang hantu, tetapi keagungan binatang aneh. Jika binatang aneh itu ada di puncak gunung, maka pohon lin juga seharusnya ada di puncak gunung. Lu Chen mengendarai Xiao Yu, bergegas ke puncak gunung, dan langsung menuju ke puncak dengan kekuatan binatang itu. Jauh di atas langit, Gui Peng sudah lama berhenti terbang, tidak berani mendekati puncak gunung, dan hanya bisa melihat dari kejauhan, namun tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam puncak gunung. Sebab, puncak gunung tersebut memiliki kekuatan aneh yang melindungi semua mata yang mengintip dari luar. Namun, kesadaran binatang dari hantu dan Raja Binatang masih mengikuti Yukilin ke puncak dan memantau tindakan Yukilin.
Xiaoyu berlari setengah jalan mendaki gunung, tetapi tidak bisa naik. Ada kekuatan aneh di lereng gunung, yang menghalangi makhluk apapun untuk bergerak maju. Dan di sini, Lu Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada pemuda lain yang juga diblokir di tengah jalan mendaki gunung oleh kekuatan aneh. Tepatnya, orang itu bukan dari ras manusia, bukan pula dari ras hantu, melainkan dari ras lain. Penampilan pria itu mirip dengan ras manusia, dengan kulit abu-abu, pupil putih, dan sosok langsing. Sekilas, dia mengira itu zombie. Apalagi orang itu juga punya tunggangan, yang ternyata adalah Suani. Suani itu berbentuk seperti singa raksasa, dengan seluruh rambut berwarna hijau, asap dari mulut, mata seperti lonceng tembaga, sangat perkasa. Suani adalah binatang dewa, namun, darah Suani hijau ini tidak murni, ia hanyalah binatang setengah dewa. Suani dengan darah murni pasti memiliki api di matanya, itulah binatang yang sebenarnya. Status binatang setengah dewa lebih rendah dari binatang dewa dan di atas semua binatang. Meskipun darah mereka tidak murni, mereka masih memiliki garis keturunan tertentu untuk menekan semua binatang. Kalajengking hijau ini telah tumbuh menjadi dewasa, dengan aura yang menakutkan, dan pamor binatang buasnya berada di atas hantu. Saat singa hijau itu berlari, dia terlihat sombong, seolah mengabaikan segala sesuatu di dunia. Begitu melihat unicorn giok, Suani hijau langsung layu, bahkan mencubit ekornya. Meskipun singa hijau ini sangat kuat, di hadapan binatang aslinya, auranya setengah tertekan, dan ia tidak bisa bangkit sama sekali. Terlebih lagi, menurut peringkat kekuatan binatang buas, Suani jauh di belakang Kilin, yang sudah tertinggal beberapa tingkat. Oleh karena itu, melihat giok unicorn seperti seorang menteri melihat seorang raja. Sekalipun rajanya lemah, selalu ada rasa kagum. Namun, ketika pria zombie yang mengendarai Suani hijau melihat Lu Chen, dia melemparkan tinjunya ke arah Lu Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pukulan itu menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan gunung itu bergetar dengan momentum yang luar biasa, ingin menghancurkan Lu Chen menjadi bubuk. Tiga naga bertarung. Reaksi Lu Chen sangat cepat, dan begitu dia memikirkannya, dia segera memanggil tiga pembuluh darah naga dan mengelilinginya. Di mata, ada tiga naga lagi dalam sekejap, kekuatan mereka melonjak, dan momentum mereka luar biasa. Tangan Tian-Tian. Dalam sekejap mata, Lu Chen tidak sempat mengeluarkan pisaunya untuk dikorbankan ke langit, dan langsung menamparkan telapak tangannya, menghadap tinju lawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, tinju dan telapak tangan saling terkait, dan terjadilah ledakan mengejutkan yang mengguncang seluruh gunung. Kekuatan tinju menghancurkan kekuatan telapak tangan, dan sisa tenaga tidak habis. Itu benar-benar mematahkan salah satu lengan Lu Chen, dan membuat Lu Chen dan binatang itu terbang ribuan kaki jauhnya. Hei, itu hanya satu yuan di alam siantai. Jika kamu memukulku, tubuhmu tidak akan meledak. Tubuhmu benar-benar tirani. Mata pria itu berkilat, dia menatap ketiga naga di tubuh Lu Chen, dan berkata dengan terkejut, kemunculan naga yang tidak normal jarang terjadi di dunia. Saya tidak menyangka bahwa klan hantu juga menghasilkan bakat seni bela diri yang hebat potensi. Setelah itu, pria itu mencibir lagi, namun, saya belum membuka penglihatan saya, dan kekuatan saya jauh lebih lemah, jika tidak, Anda tidak akan mampu menahan pukulan saya sama sekali. Aura orang itu kuat, dia adalah orang kuat dalam kondisi dewa pemurnian, pukulan barusan hanyalah pukulan acak, dan dia tidak memiliki seluruh kekuatannya sama sekali. Dan Lu Chen memanggil tubuhnya untuk bertarung, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang langit, tapi dia masih dikalahkan oleh orang itu. Bisa dibayangkan betapa besarnya kesenjangan tersebut. Siapa kamu? Lu Chen bangkit dengan terhuyung-huyung, meminum setetes air suci, dan lukanya segera pulih. Ming Li, pria itu berkata dengan bangga. Orang-orang yang lebih bodoh. Lu Chen bertanya dengan heran. Apakah ada yang salah denganmu sehingga kamu bahkan tidak mengenali musuhmu? Orang Mingsu. Ming Li mencibir. Lu Chen menamparkan kepalanya, dan kemudian dia teringat bahwa dia masih terlihat seperti hantu. Tidak heran pihak lain hendak menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Klan Ming dan klan hantu adalah musuh bebuyutan, api dan air tidak bisa saling bertoleransi, dan jika mereka bertemu dan tidak bertarung, akan ada hantu. Saya bukan dari klan hantu. Lu Chen berpikir sejenak, lalu membatalkan rantai rune dunia hantu, membatalkan rantai rune sistem udara, dan memulihkan wajah tampan aslinya. Karena lawannya adalah klan hantu,
tidak perlu mempertahankan identitas klan hantu dan menarik musuh yang kuat tanpa alasan. Tujuan perjalanan ini adalah agar Li Yingluo, bukan untuk mencari seseorang untuk dilawan dan menderita kerugian kecil. Tidak apa-apa, siapa yang memberitahunya bahwa identitasnya barusan adalah klan hantu. Itu adalah klan hantu yang mereka kalahkan, bukan dia. Umat manusia, melihat bahwa Lu Chen bukanlah hantu, Ming Li tidak bisa menahan cemberutnya, dan masih ada rasa jijik di matanya. Ini hanya ras tingkat rendah, dan itu tidak bisa masuk ke mata Mingsu kita. Jadi, ras macam apa yang bisa menarik perhatian Hadesmu? Mendengar ini, Lu Chen menjadi marah tanpa alasan, dan segera berbalik. Yang saya maksud adalah mata hukum, bukan mata anjing. Ming Li sangat marah hingga ketujuh lubangnya dipenuhi asap, dan dia hampir kabur. Oke, Fayan adalah Fayan, aku sangat ingin tahu, kenapa kamu Mingsu meremehkan kami manusia? Lu Chen tersenyum. Kami Mingsu tidak meremehkan ras manusia Anda, tapi kami meremehkan semua ras di benua Yuanwu. Sebelum kami Mingsu, Anda semua adalah makhluk yang lebih rendah. Ming Li kembali bangga, kami Mingsu adalah makhluk tingkat tinggi dari negeri asing, baik secara fisik maupun mental, mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang Anda di benua Yuanwu. Bagaimana kamu bisa membandingkannya dengan kami Mingsu? Jadi begitu, Lu Chen mengangguk, tetapi membalikkan pembicaraan, dan berkata, tapi, aku tidak mengerti mengapa makhluk Hades tingkat tinggi begitu kuat, mengapa mereka ditekan di Gua Nether oleh manusia tingkat rendah. Itu karena orang mesum muncul di ras manusiamu 100.000 tahun yang lalu, dan kami Hades tidak ingin berdebat dengan orang mesum itu. Ketika masalah ini disebutkan, Ming Li sangat marah, dan karena kegembiraannya, dia benar-benar menumpahkan hal seperti itu. Siapakah ras manusia kita yang cabul? Lu Chen buru-buru bertanya. Seorang wanita bernama Feng Yao, kata Ming Li. Kaisar Feng Yao. Lu Chen membuka matanya. Ya, jika bukan karena dia, kami Hades pasti sudah menjadi penguasa benua Yuanwu sejak lama. Ming Li berkata dengan marah. Bukankah kamu makhluk yang lebih tinggi? Mengapa tidak ada yang menandingi Kaisar Feng Yao? Lu Chen tersenyum. Itu sesuatu dari zaman kuno, bagaimana saya tahu? Ming Li berkata begitu. Tingkat ras masih didasarkan pada kekuatan. Tak satu pun dari kalian adalah lawan Kaisar Feng Yao, artinya ras manusia lebih kuat dari ras Ming, ras manusia lebih unggul, dan ras Ming lebih rendah. Lu Chen tersedak dan tersedak, membuat Ming Li setengah mati karena marah. Nak, demi tidak menjadi hantu, keluarlah, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ming Li sangat marah, tapi entah kenapa, dia tidak ingin menyerang Lu Chen lagi. Klan Ming dan klan hantu sedang berperang, dan eselon atas klan Ming mendapat perintah untuk tidak menghubungi ras manusia dan menghindari penambahan ras manusia sebagai musuh. Selain itu, wilayah Lu Chen sangat rendah sehingga dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Jika dia bisa diusir, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Yang paling penting adalah dia menyelinap ke dunia bawah untuk membawa misi, dan targetnya adalah yang ada di puncak. Baru saja, dia bertukar gerakan dengan Lu Chen, yang sepertinya telah membuat khawatir binatang aneh di atas, jadi dia tidak ingin bertarung dengan Lu Chen lagi, jangan sampai dia membuat marah binatang aneh itu dan merugikan misinya. Aku datang ke sini dengan susah payah, tapi kamu mengusirku, setidaknya beri aku alasan. Lu Chen tidak marah, tapi berkata sambil tersenyum, ada binatang aneh dan pohon lien, untuk apa kamu di sini? Tentu saja itu pohon lien. Ming Li berkata tanpa berpikir, pohon lien awalnya adalah pohon harta karun klan Ming kita, tapi binatang aneh itu menyelinap ke dalam gua dari dunia bawah pada suatu saat dan mencuri pohon lien.